Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu dari sekian banyak nama Al-Quran adalah Asy-Syifa, yang artinya adalah obat. Di dalam satu buah hadis, di dalam kitab Sahihul Bukhari, ada satu buah hadis yang datang daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obatnya. Maka Al-Quran adalah obat dari segala macam penyakit. Tadi telah sama-sama kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra di ayat ke-82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Di dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwasanya makna daripada min di dalam kalimat wa nunazzilu minal Qur'an, maknanya adalah min lil bayan, yang artinya Al-Quran kulhu syifa, bahwasanya di dalam Al-Quran itu kesemuanya adalah obat dari segala macam penyakit. Dan sebagian lagi mengatakan, kata ulama, bahwasanya min di dalam kalimat wa nunazzilu minal Qur'an, minnya adalah min litab'id, yang artinya sebagian menyembuhkan penyakit hissi dan sebagian menyembuhkan daripada penyakit maknawi. Adapun yang menyembuhkan penyakit hissi atau penyakit yang dirasakan atau dialami oleh tubuh kita, maka disembuhkan dengan membaca suratul Fatihah atau dengan dibacakan surah-surah yang lainnya yang termasuk daripada ayat di dalam penyembuhan yang ada di dalam Al-Quran. Dan sebagian lagi yang bisa disembuhkan dari penyakit maknawi seperti penyakit-penyakit hati. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit hati. Bahkan Al-Imam Syekh Muhammad Amin As-Singgiti radhiyallahu anhu wa ardhah, di dalam kitab Adwaul Bayan, beliau menjelaskan makna tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa." Makna kalimat ma huwa syifa, kata Al-Imam Syekh Muhammad Amin As-Singgiti radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya kaunahu syifaan lil ajsam wa syifaan lil qalb. Al-Quran itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada di hati, seperti keraguan, seperti munafik, penyakit-penyakit hati yang lain, seperti hasad, dengki, lalu kemudian takabur, kesombongan, sifat pelit, dan berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di hati manusia, maka itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Begitu juga Al-Quran penyembuh dari segala macam penyakit yang ada di anggota tubuh manusia. Sebagaimana di dalam hadis sahih yang diterangkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis yang masyhur yang dijelaskan datangnya daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan di dalam hadis panjang, pada saat para sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bepergian, lalu kemudian melewati satu perkampungan Arab, lalu kemudian mereka berjumpa dengan beberapa penduduk di sana, lalu kemudian mereka mengingin untuk dijamu oleh mereka, tetapi mereka tidak mau menjamu para sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad, dan pada akhirnya mereka menunggu di perjalanan. Lalu tak lama kemudian datang satu orang pelayan dari salah seorang pemimpin di kampung tersebut, bertanya kepada para sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad, "Adakah di antara kalian orang yang dapat menyembuhkan penyakit?" Lalu kemudian Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad, beliau menjawab, "Saya bisa." Lalu kemudian pelayan ini berkata, "Majikan saya seorang pemuka dari kalangan Arab, dia sedang tersengat yang namanya binatang. Binatang ini sangat berbahaya, yaitu kalajengking. Dia tersengat oleh kalajengking dan dia sekarang dalam keadaan sedang sekarat." Lalu kemudian dibawalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri untuk berjumpa dengan orang tersebut. Lalu kemudian dibacakan daripada suratul Fatihah yang biasa kita baca di dalam sholat kita. Setelah selesai, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia selamat daripada kematian, dia selamat daripada kehancuran dengan keberkahan daripada ayat Al-Qur'an, berobat dengan ayat daripada Al-Qur'an. Allahu Akbar.
Maka dari hadis ini menjadikan pelajaran bahwasanya boleh kita mengobati penyakit, baik penyakit yang zahir maupun yang batin, dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat dari segala macam penyakit. Bahkan dijelaskan di dalam tafsir Qurtubi, Al-Imam Qurtubi di jilid ke-10, di halaman 315, beliau menceritakan bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yastashfi bil Quran la syafahullah." Siapa orang yang tidak berobat dengan ayat Al-Quran, maka penyakitnya tidak akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dekati diri ini dengan Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, yakin kepada Allah dengan keberkahan Al-Quran. Mudah-mudahan semua penyakit kita yang zahir maupun yang batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.